karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqal wa'dul amin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, puji berserta syukur sama-sama kita haturkan kepada Allah Rabbul Jalil, yang mana oleh Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat ketakwaan. Dengan nikmat inilah pada hari yang berbahagia ini, dengan penuh kesadaran kita telah hadir ke masjid yang berbahagia ini. Tujuannya adalah sama-sama kita berubudiyah kepada Allah, sama-sama kita beribadah kepada Allah. Kita meminta, kita memohon kepada Allah dengan ada ketakwaan kita pada ini hari. Semoga oleh Allah membuka jalan kebaikan bagi kita semua, membuka jalan-jalan keridhaan Allah. Sebaliknya, kita meminta kepada Allah dengan adanya ketakwaan kita pada ini hari, semoga oleh Allah menutup segala pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu kekejian, pintu-pintu yang Allah tidak ridai. Selanjutnya, salah dan salam, rahmat dan kesejahteraan sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang telah bersama-sama dengan beliau seiring bahu seayun langkah menjalankan misi ilahiyah. Selanjutnya kita mohonkan maghfirah selalu tercurahkan kepada guru-guru kita, alim ulama yang sudah tidak lagi bersama kita, juga kepada guru-guru kita dan para alim ulama yang masih ada bersama kita. Dengan berkat mereka lah sehingga kita pada hari yang berbahagia ini, sampai detik ini, kita masih nyaman, kita masih bisa beribadah karena dengan ilmu-ilmu mereka lah. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, saya teringat sebuah sabda Rasulullah, Allah wa inna fil jasad mudghah
Iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya al-qalbu. Allah, ingatlah, wa innama fil jasad, sesungguhnya di dalam tubuh manusia, di dalam jasad, mudghatan, itu ada segumpal daging. Iza salahat, apabila buruk daging ini, apabila baik daging ini. Iza salahat, apabila baik daging ini, salahal jasad kulluh, niscaya baiklah seluruh jasad, seluruh tubuh. Tapi apabila buruk daging ini, tidak baik daging ini, maka buruklah seluruh jasad. Daging ini adalah al-qalbu. Dalam memaknai al-qalbu ini, ada dua jenis kategori. Yang pertama, ada al-qalbu yang jasmaniyah. Yang kedua, ada al-qalbu yang ruhaniyah. Al-qalbu yang jasmaniyah ini merupakan jantung. Kita tahu bersama, jantung merupakan hal yang sangat penting di dalam unsur-unsur tubuh kita. Jantung ini yang memompa darah kita ke seluruh pembuluh-pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita. Jantung ini juga dia yang mensuplai nutrisi ke seluruh tubuh kita. Dia yang membuang seluruh metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Maka jika jantung kita ini tidak sehat, jantung kita ini tidak baik, maka akan berakibat buruk bagi seluruh anggota tubuh kita. Ini makna kalbu secara jasmaniah atau secara lahiriah. Ada makna kalbu secara ruhani, secara batiniah. Al-kalbu secara ruhaniah ini adalah hati, latifah rabbaniyah, yang dia tidak kasat mata, tidak nampak dilihat, tidak bermateri, tapi mempunyai hal yang penting di dalam kelakuan-kelakuan kita sehari-hari. Jika latifah rabbaniyah ini atau hati ini dia buruk, maka seluruh pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari, amalan-amalan kita sehari-hari ini juga akan berakibatkan buruk. Maksud daripada hadis Rasulullah di atas yang tadi sudah dibacakan, kalbu di sini adalah maknanya kalbu yang ruhani. Kalbu yang tidak nampak dilihat, dia bersifat tidak bermateri, tetapi menjadi hal yang sangat penting di dalam diri manusia, yang akan mempengaruhi segala perbuatan-perbuatan manusia tersebut, segala amalan-amalan manusia tersebut. Dalam hal ini, untuk memperbaiki hati, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Munabbihat ala Istidadi li Yaumil Mi'ad menukilkan, mengambil perkataan daripada Imam Hasan Al-Basri. Ada 6 perkara, ada 6 keadaan yang membuat hati manusia
akan keras, yang membuat hati al-qalbu ini menjadi tidak sehat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jadi untuk menjaga supaya hati ini tetap sehat, perlu kita tanyakan pada diri kita, ada pertanyaan besar di situ. Faktor apa saja yang menyebabkan hati ini menjadi tidak sehat? Hati ini rusak. Maka dalam hal ini, yang pertama yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri adalah yadnubuna birraja'i taubat. Selalu berbuat dosa dan dia selalu berharap untuk melakukan taubat. Dia selalu melakukan dosa, tetapi di balik itu dia selalu berkeinginan tapi tidak ditepatinya. Dia selalu ada keinginan yang mendalam untuk bertaubat daripada dosa-dosa itu, tapi dia tidak melakukan hal itu. Ia sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini merupakan hal yang berdosa, hal maksiat, hal yang durhaka. Tetapi dia mengulur-ngulur waktu hingga dia bergelimang dengan dosa, tidak mau bertaubat. Dalam hal ini merupakan ada dua kesombongan yang ada pada manusia yang seperti ini. Kesombongan karena dia mengharapkan akan bisa bertaubat pada suatu hari nanti, tapi tidak dia lakukan, dan menganggap remeh perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Menganggap remeh perbuatan dosa ini merupakan satu bagian dari dosa yang lain. Hati kita menjadi keras. Inilah faktor yang utama yang menjauhkan kita daripada yang namanya kebaikan. Ibadah salat wajib sangat keras hati kita, sangat capek tubuh kita, sangat malas kita untuk melakukannya. Ibadah sunat ini pun tidak pernah kita lakukan. Hal-hal kebaikan yang disampaikan kepada dia ini menjadi hal yang biasa. Selalu saja dia setiap harinya melakukan kemaksiatan dan menganggap remeh kemaksiatan yang dia lakukan, sehingga Allah pada satu hari nanti harapan dia akan memberikan taubat kepada dia. Inilah yang menyebabkan keras hati kita sehingga rusak, yang menyebabkan seluruh amalan-amalan kebaikan yang ada pada kita yang kita lakukan ini Allah tidak menerimanya. Ada yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, yata'allamuna ilma wa ya'lamuna bihi. Dia selalu mencari ilmu, tetapi dia tidak pernah mengamalkan dengan ilmunya. Ilmu banyak, tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Inilah yang menyebabkan hal yang kedua, yang menyebabkan hati kita keras. Ada pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak ada amal diibaratkan seperti pohon yang tidak ada buah. Kita harus tahu bahwa untuk mencapai kemenangan akhirat, untuk mencapai kesenangan di kehidupan setelah kematian, ini sangat perlu ilmu dan amal.
Kalau diri kita sudah jauh daripada ilmu, sudah jauh daripada amalan, ini menandakan bahwa hati kita sudah keras. Setiap ilmu yang kita dapati, tapi kita tidak mengamalkan dengan ilmu itu. Ini merupakan hal yang kedua yang menyebabkan hati kita keras. Hal yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri adalah a'malu, beramal la yukhlisuna, tetapi dia tidak ikhlas. Dia beramal dengan amalan yang sudah dia dapati, tapi di sisi lain keikhlasan terhadap amalan itu tidak ada. Bagaimana maknanya? Jadi bukan hanya ilmu yang kita dapati terus kita beramal, sudah selesai. Amalan yang kita lakukan harus didasari juga dengan ilmu. Apabila amalan yang kita lakukan tidak didasari dengan ilmu, maka amalan ini akan mardud. Juga harus didasari dengan keikhlasan. Kalau amalan yang kita lakukan tidak didasari dengan ilmu, apalagi tidak didasari dengan keikhlasan, maka amalan-amalan tersebut Allah tidak akan menerimanya. Hal yang ketiga, hal yang keempat yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya'kulu rizqallah wa la yashkuruna. Dia memakan rezeki daripada Allah, tetapi dia tidak pernah mensyukuri akan rezekinya tersebut. Tidak pandai bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan. Tapi dia menikmati seluruh rezeki Allah. Seluruh rezeki Allah yang diberikan kepada dia, dia nikmati, tapi dia tidak pandai bersyukur atas rezeki tersebut. Bahkan Allah tidak akan menambah nikmat yang lain. Allah tidak akan menambah rezeki yang lain jika hamba tidak pandai mensyukuri atas rezeki yang telah Allah berikan. Jadi jangan kita anggap rezeki yang ada itu saja hanya berbentuk materi, berbentuk uang, berbentuk mobil, berbentuk harta. Tapi ada berbagai macam rezeki yang Allah berikan yang tidak berbentuk seperti itu. Teman yang baik yang Allah berikan kepada kita, ini juga bentuk rezeki yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Lingkungan yang bagus, tempat kita bekerja, ini juga merupakan bentuk yang lain daripada rezeki Allah. Keluarga yang harmonis, anak-anak yang sehat, keluarga-keluarga kita yang sehat, ini juga bentuk yang lain daripada rezeki Allah. Jadi harus pandai-pandai kita untuk mensyukuri hal itu. Kadang-kadang Allah tidak memberikan rezeki yang spontan kepada hamba. Kadang-kadang untuk si nelayan, tidak Allah berikan ikan terus, tapi Allah berikan kail, supaya dia pandai berusaha dan mensyukuri atas usahanya tersebut. Nikmat Allah yang paling besar, nikmat kesehatan. Tapi kita tidak mensyukuri atas nikmat kesehatan tersebut. Ini merupakan bentuk yang lain daripada menyebabkan hati kita keras. Yang selanjutnya kita akan jauh daripada kebaikan-kebaikan, akan jauh daripada rahmat Allah. Yang kelima, pesan Imam Hasan Al-Basri, wala yarduna bi kismatillah. Dia tidak ridha dengan karunia Allah. Apa yang telah dikaruniakan kepadanya, dia tidak ridha. Banyak rezeki Allah yang diberikan kepada dia, dia selalu menganggapnya sepele, bahwa ini bukan rezeki daripada Allah. Dia tidak rela, dia tidak ridha terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dia.
nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada dia, dia protes. Inilah bentuk lain hingga hati kita keras. Sehingga Allah memberikan rezeki kepada hamba. Ini bentuknya sebagaimana kebutuhan si hamba. Kalau seorang hamba tidak membutuhkan rezeki tersebut, ini Allah tidak memberikan hal ini. Jadi ridha kita akan karunia-karunia Allah, akan pemberian-pemberian Allah kepada kita, ini menyebabkan hati kita lembut. Tapi sebaliknya, apabila hati kita tidak ridha, bahkan ada sampai ekstrim protes terhadap apa yang Allah berikan kepada dia, inilah yang menyebabkan hati kita keras. Hal yang keenam, yadfanu mautahum wala ya'tabiruna. Kuburan ini, menguburkan orang mati harus menjadi iktibar, harus bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kafa bil mauti mau'idha. Kematian ini harus menjadi nasihat paling berharga bagi kita. Kalau kematian tidak bisa memberi nasihat kepada kita, ini tidak ada nasihat yang lain yang lebih pantas, yang lebih pas kepada kita. Maka kematian harus menjadi nasihat. Kalau kematian tidak lagi menjadi nasihat bagi kita, akan menyebabkan hati kita keras, akan menyebabkan perbuatan-perbuatan karena disebabkan oleh hati keras, sehingga tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama. Jadi sampai di sini nasihat singkat sebelum memasuki rukun 2 al-khutbah. Kesimpulan yang dapat kita ambil, agar hati kita tidak keras, kaum muslimin sekalian, bahwa haruslah kita menyadari, haruslah cepat-cepat taubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Hal yang kedua, ilmu yang sudah kita dapati, kita harus pandai-pandai untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Harus bisa kita amalkan di setiap kehidupan kita. Yang ketiga, setelah kita berilmu dan beramal, harus ada keikhlasan. Yang keempat, rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, ini harus kita syukuri. Keridaan Allah terhadap apa yang telah diberikan kepada kita, ini juga harus kita syukuri. Kematian yang ada di sekeliling kita, ini harus menjadi nasihat yang berharga bagi kita. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Innahu huwa ghafurur rahim.